lagi dengan aku. Hai, bertemu lagi dengan aku. Gimana kabar kalian? Ngomong-ngomong, kalian pernah nggak berada di keadaan suatu hubungan, entah itu keluarga, temen, atau pasangan yang toksik, yang suka melarang-larang, ngebanding-bandingin, nuduh-nuduh seenaknya, ngatur-ngatur sesuka hati, harus ngertiin dia tapi dia nggak ngertiin kita, dan banyak hal lagi lah yang toksik gitu. Pasti berat banget ya. Mau melepas tapi kok susah, mau dipertahanin tapi kok udah capek sama kelakuan toksik. Asal kalian tahu ya, kumpul ataupun berhubungan sama orang-orang toksik tuh nyita energi banget loh. Dan kita jadi nggak dapet aura positif, kayak tertekan, nggak happy, malah kita sendiri yang rugi. Hampir sama nih dengan kasus yang mau aku bawain kali ini, tentang toksik. Tapi ini definisi toksik yang sesungguhnya. Gimana nggak coba sampai dijuluki toxic lady atau wanita beracun gara-gara puluhan orang yang dekat dengan wanita ini bakal merasa mual, kejang otot, sampai pingsan loh. Penasaran gimana cerita lengkapnya? Udah nggak usah berlama-lama lagi, siapkan tempat nyamanmu dan mari kita mulai. Gloria Cecilia Ramirez, wanita kelahiran Januari 1963 di California, Amerika Serikat. Wanita cantik ini dijuluki toxic lady atau wanita beracun karena membuat puluhan staf medis yang menanganinya saat itu sesak nafas sampai pingsan. Ada juga yang sampai dirawat di ICU selama 2 minggu. Awalnya, sekitar jam 8 malam waktu setempat, tanggal 19 Februari 1994, Ramirez dilarikan ke rumah sakit karena mengalami serangan jantung. Tim medis pun dengan sigap ya langsung menangani Ramirez dan melakukan upaya-upaya untuk menyelamatkannya. Ada beberapa staf medis yang mencium bau seperti bawang putih gitu dan berpikir mungkin itu bau dari mulut Ramirez. Kemudian seorang perawat melakukan tes darah kepada Ramirez. Namun gak lama setelah pengambilan darah itu tercium bau amonia yang sangat menyengat dan memenuhi ruangan. Bau amonia itu kayak bau ikan yang busuk gitu loh, kayak bau ikan yang membusuk gitu. Dan bayangkan bau itu tuh memenuhi ruangan gawat darurat. Mumet si Raeja. Para dokter juga memperhatikan sampel darah Ramirez yang terlihat gak biasa. Darah Ramirez tuh kayak ada kristal putih gitu loh. Gak lama dari itu sejumlah staf medis mulai merasa sesak nafas. Ada yang kejang-kejang, muntah dan sampai pingsan. Gak hanya 1 atau 2 orang. Mungkin kalau cuma 1-2 orang mungkin bisa jadi itu kan kecapean gitu ya. Ini tuh dikabarkan sampai 23 staf medis yang mengalami gejala-gejala seperti sesak nafas, kejang, muntah, sampai dengan pingsan. 5 orang diantaranya bahkan harus dirawat di rumah sakit beberapa minggu. Karena mengetahui ada hal yang membahayakan, kemudian staf medis yang lainnya yang tidak merasakan hal itu tuh cepat-cepat mengevaluasi pasien ruang gawat darurat lainnya ke tempat yang lebih aman. Sekitar jam 8:30 malam, kondisi Ramirez semakin memburuk. Para dokter dan staf medis lain berusaha melakukan CPR dan juga defibrilasi, yang kayak disetrum-setrum gitu loh, kayak kalau saat pasien di jantung kayak ini nih pokoknya ya. Namun sayangnya Ramirez menghembuskan nafas terakhirnya di malam itu juga. Ramirez juga diperiksa lebih lanjut untuk mengetahui penyebab hempas nyawanya. Dan dokter mengungkapkan bahwa Ramirez hempas nyawa karena gagal ginjal yang disebabkan oleh kanker serviks. Ya, Ramirez memang sebelumnya menderita kanker serviks stadium akhir. Tapi, penyakit misterius yang dialami para staf medis belum terungkap. Awalnya sih dikiranya histeria massal ya. Histeria massal itu apa sih? Histeria massal itu atau biasa disebut dengan histeria epidemi itu melibatkan penyebaran gejala penyakit melalui populasi di mana tidak ada agen infeksi yang bertanggung jawab atas penularan. Histeria massal biasanya menyebar secara verbal dan juga visual. Contohnya gini, kayak ada orang tuh ya yang melihat atau mendengar seseorang mengalami suatu gejala, entah itu mual, muntah atau yang lainnya. Seringkali orang yang melihat itu tadi atau yang mendengar itu juga akan mengalami gejala yang sama.
Dugaan awalnya sih para staf medis keracunan oleh asap berbahaya yang dikeluarkan tubuh Ramirez. Tapi, keluarga dari Ramirez pun mempunyai pendapat lain. Keluarga Ramirez menduga bahwa cerita yang menyebutkan ada asap berbahaya yang keluar dari tubuh Ramirez dan meracuni staf medis itu hanyalah pengalihan kesalahan ke pasien. Dugaan keluarga Ramirez sih mungkin ada semacam kesalahan dari staf medis, entah apalah itu ya, yang membuat keadaan rumit tapi malah nyalain si pasien. Dugaannya sih gitu ya, dugaan dari keluarga si Ramirez. Pada tahun 1997, sekelompok ilmuwan kemudian meninjau lagi kasus Ramirez. Mereka berspekulasi bahwa Ramirez mungkin telah menggunakan dimetilsulfoksida. Dimetilsulfoksida adalah larutan cairan yang mengobati nyeri dan ketidaknyamanan pada kandung kemih yang disebabkan oleh sistitis interstisial yang dikenal juga sebagai sindrom nyeri kandung kemih. Obat itu mungkin dikonsumsi Ramirez sebagai obat nyeri untuk tubuhnya. Obat nyeri itu mungkin bereaksi dengan oksigen yang diberikan oleh dokter, kemudian mengkristal pada suhu kamar. Makanya mengapa ada butiran kayak kristal gitu di dalam sampel darah Ramirez. Tak hanya itu, sengatan listrik dari defibrasi mungkin juga mengubah senyawa kimia dalam ruangan itu menjadi gas yang sangat beracun dan juga korosif. Makanya bisa membuat para staf sampai pingsan. Tapi meskipun sudah ada penjelasan dari para ilmuwan, kasus Ramirez ini kayaknya masih belum bisa terselesaikan. Kayak ada kemungkinan misteri lain yang masih belum bisa terpecahkan. Gimana menurut kalian? Terima kasih yang sudah klik video ini dan yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, ayo buruan subscribe sekarang juga dan tekan loncengnya ya. Subscribe itu gratis loh. See you next video. Bye bye. Terima kasih. Bye bye.